Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, Komunitas Saham Best. Dan apabila Anda ingin sahamnya dibahas atau dianalisa, silahkan drop di kolom komentar atau klik Facebook ataupun Instagram kami yang ada di kolom deskripsi di bawah dan cantumkan request Anda, saham apa yang Anda minta untuk dianalisa. Mari kita mulai sebuah market review untuk perdagangan hari ini, hari Rabu 10 Februari 2021. Tadi pagi di Market Outlook kami memprediksi bahwa IHSG hari ini ditutup dalam zona merah sebesar 51%. Namun ternyata market Asia yang kami anggap hari ini akan berada di dalam zona merah malah bergerak lebih banyak di zona hijau. Dan itu pula yang membuat IHSG cenderung berada di dalam zona hijau selain melemahnya dolar indeks yang membuat rupiah tampak perkasa hari ini sebagai katalis utama penguat IHSG tentunya. Dan IHSG hari ini dibuka di 6.198,032, sempat menyentuh titik tertingginya di 6.216,939, lalu turun ke zona merah dengan titik terendahnya di 6.168,013 dan akhirnya ditutup menguat 20,156 poin atau 0,33% ke 6.201,828. Tercatat 225 saham menguat dan 231 saham melemah. Total transaksi yang terjadi juga tidak terlampau banyak, hanya 14,323 triliun. Market capital atau nilai pasar bagi IHSG hari ini adalah 7.332,203 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat hari ini IHSG mencatatkan net foreign buy sebesar 265,25 miliar rupiah. Dan apa sajakah saham-saham yang di net foreign buy itu? Mari kita buka. BRI kembali memimpin saham-saham yang dibeli oleh investor asing dengan 250 miliar net foreign buy dengan total transaksi 852,7 miliar. Transaksinya turun signifikan dari kemarin yang tercatat 2 triliun. Dan BRI sendiri mengalami kenaikan 30 poin atau 0,65% ke 4.650. Astra International Indonesia berada di tempat kedua, net foreign buy 28,1 miliar, total transaksi 257,3 miliar, sahamnya naik 75 poin atau 1,29% ke 5.900. Di tempat ketiga ada UNVR, net foreign buy 17,5 miliar, total transaksi 42,7 miliar, sahamnya naik 50 poin atau 0,7% ke 7.150. Di tempat keempat ada United Tractor dengan net foreign buy 13,3 miliar, total transaksi 62,3 miliar, sahamnya turun 0,21% atau 50 poin ke 23.475, sekaligus satu-satunya yang mengalami pelemahan di dalam daftar 5 saham yang di net foreign buy. Dan yang terakhir ada SMGR, Semen Gresik, net foreign buy 9,1 miliar, total transaksi 23,9 miliar, sahamnya naik 1,38% atau 150 poin ke 11.050. Kemudian kalau kita berpindah ke saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, maka nomor 1 adalah Pegas, net foreign sell yang 50,6 miliar rupiah dengan penurunan sahamnya 25 poin atau 1,75% ke 1.405. Disusul BBCA, net foreign sale 47,1 miliar, total transaksi 311,6 miliar,
sahamnya turun 300 poin atau 0,86% ke 34.600. Yang berikutnya ada BMRI atau Bank Mandiri, net foreign sale 40,7 miliar. Sahamnya tidak mengalami perubahan harga, tetap di 6.500 dengan total transaksi 334,8 miliar. Kemudian di posisi keempat ada ICBP, di mana ICBP tercatat net foreign sale sebesar 36,4 miliar. Sahamnya naik 200 poin atau 2,27% ke 9.000, menjadi satu-satunya yang berada di dalam zona hijau. Dan yang terakhir adalah HM Sampurna, net foreign sale 13,5 miliar, total transaksi 55,5 miliar. Sahamnya turun 20 poin atau 1,44% ke 1.370. Kurs rupiah cukup perkasa hari ini, menguat 24 poin atau 0,17% ke 14.002 rupiah per 1 US dolarnya, dengan titik terkuatnya tadi ada di 13.948 dan sempat menyentuh titik tertingginya di 14.033 pada hari ini. Kemudian kalau kita lihat harga emas dunia hari ini kembali menguat tipis 6,6 poin atau 0,36% ke 1.843,8 US dollar per troy ounce, atau kalau dirupiahkan 830.032 rupiah. Lalu kalau kita lihat dari pasar saham Asia, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang tadi ditutup menguat 0,19% atau 57 poin ke 29.562,930. Hang Seng Indeks Hong Kong menguat 1,91% atau 562 poin ke 30.038,721. Shanghai Composite Index menguat 1,43% atau 51,6 poin ke 3.655,090. Straits Times Index Singapura menjadi satu-satunya yang berada di zona merah dan konsisten merah sejak pembukaannya, mengalami pelemahan 0,36% atau 10,570 poin ke 2.924,700. Sedangkan di Indonesia sendiri, indeks LQ45 menguat lebih kecil daripada IHSG, yaitu hanya menguat 0,28% atau 2,696 poin ke 953,030. Dan kita beralih ke pembukaan market Eropa. Kalau kita lihat FTSE 100 Indeks London, indeks dari negara Britania ini naik 0,27% atau 17,6 poin ke 6.549,160. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI, indeks dari negara Jerman ini melemah tipis 0,05% atau 7,380 poin ke 14.004,170. Dolar indeks kembali melemah tipis 0,09% atau 0,085 poin ke 90,356. Sedangkan Dow Jones Index Future menguat 83 poin atau 0,27% ke 31.361. Lalu bagaimanakah IHSG besok? Kalau melihat pelemahan dari market US dollar atau dolar indeks, dan tetap bahwa market Eropa bergerak cenderung sideways tipis, dan market Amerika US future-nya juga terlihat hanya hijau tipis, maka kami menganggap bahwa besok IHSG 51% berada di dalam zona merah. Kenapa demikian? Karena Jumat IHSG tidak diperdagangkan karena ada libur Imlek. Jadi besok adalah hari pengganti dari hari sel yang biasa dilakukan hari Jumat. Dan ada libur panjang, jadinya Jumat, Sabtu, Minggu, dan itu cukup berpengaruh ya tekanan jualnya. Ini bisa dilihat dari hari ini pun transaksi sudah mulai kecil. Sedangkan positifnya tentu adalah masih kuatnya market Amerika dan market Eropa yang tampaknya akan sulit untuk tertekan, dan
Dolar indeks yang kembali melemah juga menjadi sentimen positif buat market seluruh dunia. Jadi hanya tipis saja 51% di zona merah. Tetapi besok bisa kita ralat kembali di market outlook yang terbit tiap pagi dengan melihat bagaimana perkembangan penutupan market Eropa maupun market Amerika dan juga pembukaan market Asia besok pagi. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami komunitas Saham Best. Sampai jumpa.